Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Kita sampai pada surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah artinya adalah kegoncangan. Surat Az-Zalzalah termasuk dari surat-surat yang disebut dengan Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal adalah surat yang dimulai dari surat Wadduha sampai surat An-Nas. Dan disunahkan kita ketika sholat maghrib untuk membaca surat-surat ini. Nah, oleh karena itu maka hendaknya kita menghafalkan surat-surat tersebut. Jangan sampai tidak menghafal dari surat Wadduha sampai surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini bercerita tentang hari kiamat. Pada saat bumi digoncangkan dengan sangat, akan terjadi goncangan yang sangat besar nanti, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat ini. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan al-athqal. Apa artinya athqalaha? Semua yang ada di dalam bumi akan dikeluarkan nanti oleh bumi. Siapa yang di dalam bumi? Yaitu para mauta atau orang-orang yang telah meninggal, kemudian mereka yang dikuburkan akan dikeluarkan oleh bumi nanti pada saat hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi yang dikubur di dalam bumi juga semua yang dimiliki oleh bumi, harta-harta karun dan sebagainya akan keluar semua, dikeluarkan oleh bumi. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Biasanya mereka tinggal di bumi tersebut tidak ada masalah, bumi dalam keadaan tenang, tidak pernah bumi mengeluarkan hal-hal yang aneh, kemudian semua mayat berhamburan keluar pada saat itu. Bi anna yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa bumi pada saat itu akan berbicara. Kenapa? Kenapa dia berbicara? Bi anna rabbaka auhalaha. Bi artinya adalah dengan sebab, karena. Bi anna rabbaka. Al-ba di sini disebut ba sababiyah, karena artinya dengan sebab. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya, Allah telah memerintahkan kepada bumi untuk berbicara. Nah, ini merupakan hal yang sebenarnya tidak aneh. Kalau kita lihat sekarang HP kita bisa mengeluarkan suara, kemudian Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita, bisa membuat kita berbicara dengan sepotong atau dengan lidah kita. Allah bisa menyuruh kita untuk berbicara dengan alat tersebut. Bagaimana Allah tidak mampu? Apakah kita berpikir Allah tidak mampu untuk membuat apa yang Allah inginkan berbicara untuk berbicara? Jadi pasti sangat mudah ketika Allah menyuruh bumi untuk berbicara, maka ia akan berbicara. Bi anna rabbaka auhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Pada saat itu manusia keluar dari kuburannya, keluar dari dalam bumi sebagaimana yang tadi telah dijelaskan bahwa bumi melemparkan mereka semua ashtatan, dalam keadaan bermacam-macam. Ashtatan liyurau a'malahum, agar dilihat perbuatan-perbuatan mereka. Liyurau a'malahum, apakah mereka termasuk orang yang benar, orang yang baik atau tidak, orang yang soleh atau tidak soleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, maka dia akan melihat balasannya. Darah itu seperti semut, ya, bahkan lebih besar, lebih kecil dari semut, akan melihat balasannya. Di sini para sahabat di antaranya Ibnu Abbas mengatakan dia akan melihat balasannya di dunia.
Di akhirat nanti dia akan melihat dengan sempurna. Semua perbuatannya akan dibalas, akan dilihat balasannya dengan sangat sempurna. Adapun di dunia, maka dia akan melihat bagian dari perbuatannya. Orang-orang yang berbuat baik akan dia lihat kebaikannya di dunia. Orang-orang yang berbuat jahat, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat darah, maka dia akan melihat balasannya pula. Artinya, kejahatan yang di dunia yang dia lakukan pun akan dia lihat balasannya di dunia. Kebaikan yang dia lakukan di dunia akan dia lihat kebaikan tersebut balasannya di dunia. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan tersebut di dunia, balasannya di dunia. Dia melihat anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Dan juga sebaliknya, kalau dia melakukan kejahatan, maka anak-anaknya menjadi tidak baik misalkan. Kemudian hartanya tidak berkah dan sebagainya. Jadi perbuatan baik dan buruk akan dilihat di dunia balasannya dan juga dilihat nanti dengan sempurna di akhirat. Ya, oleh karena itu maka hati-hati jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan kita di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Suratul Zalzalah dikatakan dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa dia seperti setengah Al-Qur'an, ta'dilu nisfal Qur'an. Suratul Zalzalah di antara keutamaannya adalah ia seperti setengah Al-Quran, karena isinya di sini mengandung hal yang sangat besar, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang beramal perbuatan yang jelek, yang baik, maka dia akan melihatnya. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang sangat sedikit, sangat kecil, ini menunjukkan bahwa dia akan dibalas nanti, akan diberikan balasannya nanti pada kehidupannya di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan di dalam hadis dikatakan dia seperti setengah Al-Quran. Dan ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW untuk diberikan wasiat, Rasulullah memberikan kepadanya wasiat dengan suratul Zalzalah. Kenapa? Orang yang mempelajari, mentadaburi surat ini, merenungkan surat ini, kemudian mengamalkannya, maka dia akan berusaha untuk mengamalkan semua kebaikan sekecil apapun dan menjauhi semua kejahatan sekecil apapun. Karena kebaikan, pada dasarnya kebaikan besar itu berasal dari hal-hal yang kecil. Dan juga kejahatan yang besar berasal dari kejahatan-kejahatan yang kecil. Jadi ini kalau kita melihat gunung yang besar, dia berasal dari butiran-butiran pasir. Begitu juga kebaikan dan juga keburukan. Oleh karena itu jangan kita sepelekan, jangan kita menganggap remeh perbuatan baik yang kita lakukan atau perbuatan buruk yang kita lakukan. Barangkali perbuatan baik itu merupakan sebab masuknya kita ke dalam surga, ataupun sebaliknya kejahatan yang kita lakukan merupakan sebab masuk neraka. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.